Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu diberikan kesehatan serta kenikmatan yang selalu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat selalu diberikan kemudahan dalam menjalani semua perintahnya, serta selalu diberikan kekuatan dalam menghindari segala larangannya. Kali ini kita akan membacakan kisah Nabi Ismail, putra dari Nabi Ibrahim yang wajib kita ketahui. Semoga kisah ini dapat menjadi teladan bagi kita semua untuk menjalani kehidupan kita supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Ismail berusia belia ketika memulai perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya membawanya dan menidurkannya di atas tanah, yaitu tempat yang sekarang kita kenal dengan nama Telaga Zamzam. Saat itu, tempat yang dihuninya sangatlah tandus dan belum terdapat telaga yang memancar dari bawah kakinya. Tidak ada di sana setetes air pun. Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar bersama anaknya yang kecil. "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi dan membiarkan kami di lembah yang kering ini?" kata Hajar. "Wahai Ibrahim, di mana engkau akan pergi dan membiarkan kami?" "Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi?" Si ibu mengulang-ulang apa yang dikatakannya. Sedangkan Nabi Ibrahim diam dan tidak menjawab. Kita tidak mengetahui secara pasti bagaimana perasaan Nabi Ibrahim saat meninggalkan mereka berdua di suatu lembah yang tidak ada di dalamnya tumbuh-tumbuhan dan air minuman. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkannya untuk tinggal di lembah itu. Dengan lapang dada, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dalam kisah-kisah Israiliyat atau kisah-kisah palsu yang dibuat oleh Bani Israel, disebutkan bahwa istri pertamanya Sarah tampak cemburu pada Hajar, istri keduanya. Kita percaya bahwa kisah ini palsu dan penuh dengan kebohongan. Karena jika kita mengamati kepribadian Nabi Ibrahim, maka kita mengetahui bahwa beliau tidak akan mendapat perintah dari seorang pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak meyakini bahwa beliau terperangkap dalam perasaan kecemburuan, feminisme, dan kita juga tidak percaya bahwa beliau sengaja membangkitkan perasaan ini. Kita tidak mengira bahwa pribadi Sarah yang mulia akan terperdaya dengan sikap egoisme. Bukankah ia sendiri yang menikahkan Nabi Ibrahim dengan Hajar, pembantunya, agar ia mendapatkan keturunan? Ia menyadari bahwa dirinya wanita tua dan tidak bisa memberikan keturunan. Ia sendiri yang menikahkannya dan membantu pelaksanaannya. Ia telah memberikan dan mengabdikan dirinya kepada seorang lelaki yang hatinya tiada dipenuhi dengan cinta kepada siapapun kecuali cinta kepada penciptanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Sarah dan Hajar. "Rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah." Quran Surat Hud ayat 73. Jadi masalahnya adalah bukan masalah kecemburuan antar sesama wanita, namun ia adalah tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya tersembunyi hikmah. Barangkali Sarah lebih heran kepada Hajar ketika Nabi Ibrahim memerintahkannya untuk membawa anaknya Ismail dan mengikutinya. "Kemana engkau, hai Ibrahim, mau pergi?" Mungkin pertama-tama Hajar yang bertanya kepadanya, dan mungkin juga Sarah yang bertanya. Nabi Ibrahim hanya terdiam dan akhirnya kedua wanita itu pun juga terdiam. Di sana terdapat hikmah yang tersembunyi, di mana Nabi Ibrahim tidak mengetahuinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan kepadanya. Ia tidak mengetahui hal itu sebagaimana mereka berdua juga tidak mengetahuinya. Jadi kedua-duanya hanya terdiam sebagai bentuk akhlak dari istri-istri Nabi. Inilah Hajar yang sendirian bersama anaknya di lembah yang terasing dan tandus, di mana ia tidak mengetahui rahasia di balik tempat itu. Inilah Ismail yang memulai perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala saat masih menyusui. Ia mengalami ujian saat masih kecil dan juga ujian bagi ayahnya, di mana ia mendapatkan seorang anak saat sudah tua. Nabi Ibrahim menyadari
bahwa manusia tidak memiliki sesuatu pun dalam dirinya, dan seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dirinya kepada Allah dan akan memberikan apa yang disukai oleh dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus diminta. Itu adalah hukum cinta yang dalam. Kita tidak percaya bahwa Nabi Ibrahim mengetahui mengapa ia harus meninggalkan Ismail dan ibunya di tempat itu. Kita tidak mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menurunkan perintah dan Nabi Ibrahim hanya menaatinya. Disinilah tampak kerasnya ujian dan kesulitannya. Disinilah cinta yang paling dalam diungkapkan, dan disinilah cinta yang murni dituangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kekasihnya Ibrahim dengan suatu ujian yang sangat keras, di mana umumnya para orang tua berat sekali melakukannya. Bukan berarti bahwa cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ibrahim dan cinta Ibrahim kepadanya menjadikan Ibrahim tidak memiliki perasaan kemanusiaan. Kekuatan cintanya kepada Allah justru menjadikan sebagai lautan dari perasaan kemanusiaan, bahkan lautan yang tidak bertepi. Perasaan beliau terhadap Ismail lebih besar, lebih lembut, dan lebih sayang dari perasaan ayah manapun terhadap anaknya. Meskipun demikian, beliau rela meninggalkannya di tempat yang tandus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hal tersebut. Terjadilah pergelutan dalam dirinya, namun ia mampu melewati ujiannya dan beliau memilih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada cinta kepada anaknya. Ketika Nabi Ibrahim menampakkan kecintaan yang luar biasa dari yang seharusnya kepada anaknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menyembelihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hanya Dia yang menjadi pusat cinta para nabinya. Barang siapa yang mencintai Allah, maka ia pun harus mencintai kebenaran, dan orang yang mencintai kebenaran adalah orang yang memenuhi hatinya dengan cinta kepada penciptanya semata. Ismail mewarisi kesabaran ayahnya. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Quran Surat As-Saffat ayat 100. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami berikan dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 101. Kesabaran yang sama yang terdapat pada ayahnya, kebaikan yang sama, ketakwaan yang sama, dan adab kenabian yang sama pula. Ismail mendapatkan ujian yang pertama saat beliau kecil, dan ujian itu berakhir saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memancarkan zam-zam dari kedua kakinya, sehingga darinya ibunya minum dan menyusuinya. Kemudian Ismail mendapat ujian yang kedua dalam hidupnya saat ia menginjak masa muda. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Apa yang Anda kira terhadap jawaban si anak? Ia tidak bertanya tentang sifat dari mana mimpi itu berasal, dan ia tidak berdebat dengan ayahnya tentang kebenaran mimpi itu. Tetapi yang dikatakannya, "Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan. Janganlah engkau gelisah karena aku, dan janganlah engkau menampakkan kesedihan dan berkeluh kesah. Engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Demikianlah jawaban seorang anak yang soleh terhadap ayahnya yang soleh. Itulah puncak dari kesabaran dari seorang anak, dan tentu orang tuanya lebih harus bersabar. Itu bagaikan perlombaan di antara keduanya untuk menguji siapa di antara mereka yang paling sabar. Perlombaan yang tujuannya adalah meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran.
Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi, dan ia menyuruh keluarganya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan dia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Quran Surat Maryam ayat 54-55. Ismail hidup di semenanjung Arab sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail memelihara kuda dan terhibur dengannya, serta memanfaatkannya untuk keperluannya. Sedangkan air Zam-Zam sangat membantu orang-orang yang tinggal di daerah itu. Kemudian sebagian kafilah menetap di situ dan sebagian kabilah tinggal di tempat itu. Nabi Ismail tumbuh menjadi dewasa dan menikah. Lalu ayahnya Nabi Ibrahim mengunjunginya dan tidak menemukannya dalam rumah. Namun ia hanya mendapati istrinya. Nabi Ibrahim bertanya kepadanya tentang kehidupan mereka dan keadaan mereka. Istrinya mengadukan padanya tentang kesempitan hidup dan kesulitannya. Nabi Ibrahim berkata padanya, "Jika datang suamimu, maka perintahkan kepadanya untuk mengubah gerbang pintunya." Ketika Nabi Ismail datang dan istrinya menceritakan padanya perihal kedatangan seorang laki-laki, Ismail berkata, "Itu adalah ayahku, dan ia memerintahkan aku untuk meninggalkanmu. Maka kembalilah engkau pada keluargamu." Kemudian Nabi Ismail menikahi wanita yang kedua. Nabi Ibrahim mengunjungi istri keduanya dan bertanya kepadanya tentang keadaannya. Lalu ia menceritakan padanya bahwa mereka dalam keadaan baik-baik saja dan dikaruniai nikmat. Nabi Ibrahim puas terhadap istri yang ini, dan memang ia sesuai dengan anaknya. Barangkali Nabi Ibrahim menggunakan kemampuan spiritualnya dan cahaya yang mampu menyingkap kegoiban yang dimilikinya. Nabi Ibrahim menyiapkan Ismail untuk mengemban tugas yang sangat besar, yaitu tugas yang membutuhkan kerja keras kemanusiaan keseluruhannya dan waktunya seluruhnya serta kenyamanannya keseluruhannya. Ismail menjadi besar dan mencapai kekuatannya. Nabi Ibrahim mendatanginya. Tibalah saat yang tepat untuk menjelaskan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi dari perkara-perkara yang samar. Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan padaku suatu perintah." Ketika datang perintah pada Nabi Ibrahim untuk menyembelihnya, beliau menjelaskan kepadanya persoalan itu dengan gamblang. Dan sekarang ia hendak mengemukakan perintah lain yang sama agar ia mendapatkan keyakinan bahwa Ismail akan membantunya. Kita dihadapkan perintah yang lebih penting daripada penyembelihan, perintah yang tidak berkenaan dengan pribadi Nabi, tetapi berkenaan dengan makhluk. Ismail berkata, "Laksanakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu padamu." Nabi Ibrahim berkata, "Apakah engkau akan membantuku?" Ismail menjawab, "Ya, aku akan membantumu." Nabi Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku untuk membangun rumah di sini." Nabi Ibrahim mengisyaratkan dengan tangannya dan menunjuk suatu bukit yang tinggi di sana. Selesailah pekerjaan itu. Perintah itu telah dilaksanakan dengan berdirinya Baitullah yang suci. Itu adalah rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia di bumi. Ia adalah rumah pertama yang di dalamnya manusia menyembah Tuhannya. Dan karena Nabi Adam adalah manusia yang pertama turun ke bumi, maka keutamaan pembangunannya kembali padanya. Para ulama berkata, sesungguhnya Nabi Adam membangunnya dan ia melakukan tawaf di sekelilingnya seperti para malaikat yang tawaf di sekitar arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam membangun suatu kemah yang di dalamnya ia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah hal yang biasa bagi Nabi Adam sebagai seorang nabi untuk membangun sebuah rumah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat itu dipenuhi dengan rahmat. Kemudian Nabi Adam meninggal dan berlalulah abad demi abad sehingga rumah itu hilang dan tersembunyi tempatnya. Maka Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun kedua kalinya agar rumah itu tetap berdiri sampai hari kiamat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mulai membangun Ka'bah. Ka'bah adalah sekumpulan batu yang tidak membahayakan
dan tidak memberikan manfaat. Ia tidak lebih dari sekedar batu. Meskipun demikian, ia merupakan simbol tauhid Islam dan tempat penyucian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam memiliki tauhid yang tinggi dan Islam yang mutlak. Nabi Ibrahim pun termasuk seorang muslim yang tulus, dan ia bukan termasuk seorang musyrik. Batu-batu rumah itu telah dibangun dari ketentraman hati Nabi Adam dan kedamaian Nabi Ibrahim, serta cintanya dan kesabaran Nabi Ismail, serta ketulusannya. Oleh karena itu, ketika Anda memasuki Masjidil Haram, Anda akan merasakan suatu gelombang kedamaian yang sangat dalam. Terkadang pada kali yang pertama engkau melihat dirimu dan tidak melihat rumah dan pemeliharaannya. Dan barangkali engkau melihat rumah pada kali yang kedua, namun engkau tidak melihat dirimu dan Tuhanmu. Ketika engkau pergi haji, engkau tidak akan melihat dirimu dan rumah itu. Yang engkau lihat hanya pemelihara rumah itu. Inilah haji yang hakiki. Inilah hikmah yang pertama dari pembangunan Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 129. Ka'bah terdiri dari batu-batuan yang ada di bumi, di mana ia dijadikan pondasi oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Sejarah menceritakan bahwa ia pernah dihancurkan lebih dari sekali, sehingga ia pun beberapa kali dibangun kembali. Ia tetap berdiri sejak masa Nabi Ibrahim sampai saat ini. Dan ketika Rasulullah SAW diutus sebagai bukti pengabulan doa Nabi Ibrahim, beliau mendapat Ka'bah dibangun terakhir kalinya, dan tenaga yang dicurahkan oleh orang-orang yang membangunnya sangat terbatas, di mana mereka tidak menggali dasarnya sebagaimana Nabi Ibrahim menggalinya. Dari sini kita memahami bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mencurahkan tenaga yang keras yang tidak dapat ditandingi oleh ribuan laki-laki. Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa kalau bukan karena kedekatan kaum dengan masa jahiliyah dan kekhawatiran orang-orang yang menuduhnya dengan berbagai tuduhan jika beliau menghancurkannya dan membangunkannya kembali, niscaya beliau ingin merobohkannya dan mengembalikannya lagi ke pondasi Nabi Ibrahim. Sungguh, kedua nabi yang mulia itu telah mencurahkan tenaga keras dalam membangunnya. Mereka berdua menggali pondasi karena dalamnya tanah yang di bumi. Mereka memecahkan batu-batuan dari gunung yang cukup jauh dan dekat. Lalu setelah itu memindahkannya dan meratakannya serta membangunnya. Tentu hal itu memerlukan tenaga keras dari beberapa laki-laki, tetapi mereka berdua membangunnya bersama-sama. Kita tidak mengetahui berapa banyak waktu yang digunakan untuk membangun Ka'bah, sebagaimana kita tidak mengetahui waktu yang digunakan untuk membuat perahu Nabi Nuh. Yang penting adalah bahwa perahu Nabi Nuh dan Ka'bah sama-sama sebagai tempat perlindungan manusia dan tempat yang membawa keamanan dan kedamaian. Ka'bah adalah perahu Nabi Nuh yang tetap di atas bumi selama-lamanya. Ia selalu menunggu orang-orang yang menginginkan keselamatan dari kedahsyatan angin topan yang selalu mengancam setiap saat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menceritakan kepada kita tentang waktu pembangunan Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menceritakan perkara yang lebih penting dan lebih bermanfaat.
Dia menceritakan tentang kesucian jiwa orang-orang yang membangunnya dan doa mereka saat membangunnya. Ya Tuhan kami, terimalah dari amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Itulah puncak keikhlasan orang-orang yang ikhlas. Ketaatan orang-orang yang taat, ketakutan orang-orang yang takut, dan kecintaan orang-orang yang mencintai. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Quran Surat Al-Baqarah ayat 128. Sesungguhnya kaum muslim yang paling agung di muka bumi saat itu, mereka berdoa kepada Allah agar menjadikan mereka termasuk orang-orang yang berserah diri kepadanya. Mereka mengetahui bahwa hati manusia terletak sangat dekat dengan Ar-Rahman. Mereka tidak akan mampu menghindari tipu daya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mereka menampakkan kemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka membangun rumah Allah serta meminta padanya agar menerima pekerjaan mereka. Selanjutnya mereka meminta Islam, penyerahan diri kepadanya, dan rahmat yang turun pada mereka, di mana mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi mereka keturunan dari umat Islam. Mereka ingin agar jumlah orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang sujud dan rukuk semakin banyak. Sesungguhnya doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menyingkap isi hati seorang mukmin. Mereka membangun rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada saat yang sama mereka disibukkan dengan urusan akidah atau keyakinan. Itu mengisyaratkan bahwa rumah itu sebagai simbol dari akidah. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 128. Perlihatkanlah kepada kami cara ibadah yang Engkau sukai. Perlihatkanlah kepada kami bagaimana kami menyembah-Mu di bumi, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Setelah itu, kepedulian mereka melampaui masa yang mereka hidup di dalamnya. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 129. Akhirnya doa tersebut terkabul ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad bin Abdullah. Doa tersebut terwujud setelah melalui masa demi masa. Selesailah pembangunan Ka'bah, dan Nabi Ibrahim menginginkan batu yang istimewa yang akan menjadi tanda khusus di mana tawaf di sekitar Ka'bah akan dimulai darinya. Ismail telah mencurahkan tenaga di atas kemampuan manusia biasa. Beliau bekerja dengan sangat bersemangat sebagai wujud ketaatan terhadap perintah ayahnya. Ketika beliau kembali, Nabi Ibrahim telah meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Siapakah yang mendatangkannya batu itu kepadamu, wahai ayahku? Nabi Ibrahim berkata, Jibril alaihissalam yang mendatangkannya. Selesailah pembangunan Ka'bah, dan orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta orang-orang mukmin mulai bertawaf di sekitarnya. Nabi Ibrahim berdiri dalam keadaan berdoa kepada Tuhannya, sama dengan doa yang dibaca sebelumnya, yaitu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati manusia cenderung kepada tempat itu. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Karena pengaruh doa tersebut, kaum muslimin merasakan kecintaan yang dalam untuk mengunjungi Baitul Haram.
Setiap orang yang mengunjungi Masjid Al-Haram dan kembali ke negerinya, ia akan merasakan kerinduan pada tempat itu. Semakin jauh ia, semakin meningkat kerinduan kepadanya. Kemudian datanglah musim haji pada setiap tahun, maka hati yang penuh cinta dengan Baitullah akan segera melihatnya, dan rasa hausnya terhadap telaga Zam-Zam akan segera terpuaskan. Dan yang lebih penting dari semua itu adalah cinta yang dalam terhadap Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman berkenaan dengan orang-orang yang mendebat Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Quran Surat Ali Imran ayat 67. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ibrahim, dan beliau yang pertama kali menamakan kita sebagai orang-orang Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dan dahulu. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Demikianlah kisah Nabi Ismail yang singkat ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.